Sebelumnya, di The Walking Dead. I'm gonna get us out of here. And unjustly accused by Pamela Milton. Got to put our shit aside and work together. Kids, take back our home. Of debt every day prevail over wrath. Until one day, if we lose that, Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali, atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul The Walking Dead. Ya, akan segera saya mulai pembahasan di season ke-11 episode 22 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan beberapa tayangan yang cukup menegangkan. Akan tetapi untuk kalian yang baru bergabung dan belum tahu mengenai serial ini, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu sesuai season yang telah saya bahas sebelumnya di deskripsi maupun playlist. Hal ini guna memastikan kalian bisa lebih nyaman dan mengerti ketika berusaha menyimak alur cerita yang berjalan di film ini. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan orang-orang yang masih dipekerjakan oleh Commonwealth, yang dimana saat ini Negan serta yang lainnya telah berada di rel kereta Alexandria. Dan bersamaan dengan itu, Kelly pun mulai memberikan sebuah kode pada Magna, yang mana hal itu langsung diberitahukan pada Negan seakan-akan tengah merencanakan sesuatu. Akan tetapi semua rencana yang terjadi seakan-akan buyar tatkala Negan teralihkan dengan Annie yang bekerja keras, sehingga Negan yang merasa iba kini berusaha meminta jam kerjanya dilebihkan asalkan Annie bisa beristirahat, malah mendapatkan sebuah hantaman keras dari penjaga, yang mana tanpa mereka sadari dari arah kejauhan rupanya Daryl dan Carol telah sampai di Alexandria sembari menahan geram tentang apa yang para penjaga lakukan pada kelompok mereka. Sementara itu, tepatnya di area dalam hutan, terlihat kelompok Eren yang masih dalam perjalanan menuju Oceanside hingga tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu yang mengkhawatirkan. Sehingga mereka yang begitu siaga malah dipertemukan dengan salah seorang teman lama yang telah hilang beberapa tahun lalu, yaitu Jules serta Luke, di mana sedikit pengingat jikalau Luke sempat dinyatakan meninggal ketika tragedi bersama dengan Alpha yang menewaskan anak angkat dari Carol, yaitu Henry, Enid, dan lain-lain. Sehingga di tengah pertemuan yang begitu haru, meski masih bingung tentang apa yang mereka lihat, Luke yang mengasumsikan jikalau pada kala itu ia kabur ke Oceanside, kini lantas mengarahkan Eren pergi yang berencana ke Oceanside, karena menurutnya Oceanside sudah tidak aman lagi mengingat para kelompok Commonwealth telah meluaskan kekuasaannya hingga mengambil alih seluruh tempat. Berpindah ke area kawasan kecil Commonwealth, terlihat para penduduk kini mulai menggelar sebuah persidangan mengenai keputusan hukuman bagi Eugene yang diasumsikan menjadi faktor utama dari kematian Sebastian. Meski Yumiko sendiri telah mencoba membela Eugene selaku pengacara yang memiliki jam terbang, namun Pamela yang tidak kalah pintar malah berhasil menjebak Eugene dengan sebuah situasi yang membuat para warga semakin yakin jikalau Eugene adalah biang dari segalanya. Karena Pamela sendiri berkata jikalau rekaman suara yang beberapa minggu lalu direkam oleh Stephanie, menurut Pamela bukan suara dari sang anak melainkan adalah akal-akalan dari Eugene semata. Sehingga hal ini memacu Eugene yang tidak memiliki suara lebih banyak dalam hal pendukung, harus memacunya pada sebuah takdir kelam yang seakan-akan telah tergaris karena ia akan segera dihukum mati tanpa adanya penjelasan lagi yang akan ditentukan pada persidangan selanjutnya. Di sisi lain, Daryl yang kini tengah berkumpul dengan kelompok tampaknya geram dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun berusaha membuat sebuah rencana agar bisa masuk ke Alexandria untuk sekiranya menyelamatkan anak-anak, yaitu Judith dan lain-lain, dengan melewati sebuah saluran yang tidak banyak orang ketahui, maka dikala perpisahan dengan membagi per 2 orang agar pencarian lebih efisien. Mereka pun berusaha berhati-hati dengan harapan bisa bertemu dengan anak-anak lagi. Kembali pada Negan dan Ezekiel yang saat ini tengah beristirahat dan mereka pun mulai menghampiri seorang pria bernama Tyler untuk sekedar mengajaknya bekerja sama melakukan sebuah perlawanan.
Akan tetapi setelah banyak bicara, rupanya di sini Tyler menolaknya untuk sekedar cari aman. Lalu tak lama kemudian datanglah dua penjaga yang langsung membawa Negan pergi ke area ruangan pemimpin Commonwealth karena sang pemimpin curiga pada Negan yang tengah merencanakan sesuatu setelah menemukan area catatan di atas kain. Dirasa jikalau Negan adalah pemimpin kelompok ini, lalu sang pemimpin meminta Negan untuk mencari tahu apa yang ia inginkan karena ia telah mengirimkan beberapa pasukan keluar, namun malah berakhir dengan kematian karena selalu saja ada yang melacak keberadaan mereka. Sebelum pembicaraan lebih jauh terjadi, salah seorang penjaga Commonwealth yang meminta dipindahkan atas dasar keluarga malah mendapatkan penolakan dari sang pemimpin dengan keji. Meski sang penjaga berkata jikalau keluarganya tengah sakit, namun ia tidak bisa dibiarkan cuti. Entah apa yang dibicarakan oleh Negan selanjutnya. Yang jelas Negan kini datang menemui sang istri yang terlihat lemas akibat pekerjaan berat yang seharian ia lewati. Setelah melakukan penelusuran beberapa waktu di area saluran, Carol dan Maggie yang sekiranya sudah masuk di area dalam Alexandria, lantas begitu berhati-hati pergi menuju sebuah rumah yang berada di sana. Namun baru saja menaiki tangga, tiba-tiba Maggie ketahuan oleh salah satu penjaga. Namun syukurlah di sana dengan mudah mereka berdua bisa melumpuhkannya. Sementara itu di sisi lain jauh dari Alexandria, Yumiko yang masih berusaha memenangkan kasus dari Eugene agar tidak dieksekusi, kini berusaha mendatangi area Mercer untuk sekiranya meminta sebuah pertolongan karena satu-satunya orang yang bisa menolong Eugene adalah Mercer sendiri yang dinilai tahu kebusukan dari Pamela, apalagi seluruh pasukan troopers sangat patuh padanya. Namun apa daya meski berusaha memohon, Mercer yang tidak ingin ikut campur malah mengarahkan Yumiko untuk bisa pergi karena ia memiliki sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kembali pada Carol dan Maggie yang tengah bersembunyi di sebuah ruangan menyaksikan beberapa troopers yang tengah berdebat. Di mana dalam situasi itu, Maggie begitu terlihat frustasi karena belum bisa menemukan sang anak. Hal itu membuat Carol lagi-lagi berusaha menguatkan Maggie jika mereka akan segera menemukannya. Hingga tak hayal di tengah situasi hening, sebuah teriakan kini terdengar. Hal itu memacu mereka yang tidak asing, lantas kini berusaha untuk menyelamatkan. Meski dalam situasi itu Maggie begitu senang, tidak terkecuali dengan Rosita, karena Coco anaknya tidak ada dalam ruangan yang sama. Sementara itu Negan dan Ezekiel yang saat ini kembali bekerja, di mana mereka berdua pun tampaknya mulai berdebat kembali karena apa yang Negan lakukan tadi hampir saja membahayakan mereka. Hal itu memacu Negan begitu marah, mengingat ia melakukannya demi membela sang istri karena ia tengah mengandung jabang bayinya. Beralih di area sidang keputusan Eugene untuk dihukum mati, di mana Eugene meminta izin pada hakim untuk berbicara sebelum keputusan itu dimulai, di mana pertama-tama Eugene sangat berterima kasih pada teman-temannya yang selalu mendukung termasuk Yumiko. Dan ia pun berusaha menutupi takdir dari Stephanie yang harus ia terima dengan lapang dada yang ia tumpahkan semua, sehingga selang berbincang dengan kata yang penuh makna. Hakim segera memutuskan jikalau Eugene akan dieksekusi publik dalam kurun waktu 1 jam dari sekarang. Hal itu membuat Yumiko yang mendengar benar-benar tidak kuasa karena tidak sanggup rekannya harus tewas begitu saja dalam kasus yang tidak terbukti salahnya. Malam harinya di saat semua orang tengah tertidur, tiba-tiba saja para pasukan mulai membangunkan Ezekiel serta orang-orang untuk keluar secara paksa. Hal itu membuat mereka merasa sangat kebingungan. Dan rupa-rupanya dalam situasi tersebut, sang pemimpin troopers hendak menghukum Negan secara brutal karena ia sendiri pada kalanya tidak ingin membantu mereka dalam melacak jejak siapakah pasukan Negan yang telah membunuh banyak pasukan Commonwealth. Sehingga dalam menit-menit menegangkan yang terjadi, Negan dibuat tidak berdaya, sembari menangis karena Annie, istrinya sendiri yang tengah mengandung, akan ikut dieksekusi. Meski memohon untuk tidak seperti ini, namun Negan yang tidak kunjung didengar malah siap mendapatkan sebuah tembakan. Namun beruntunglah dalam detik-detik tersebut, Eze dengan berani kini maju secara perlahan. Hal itu membuat Negan sempat bertanya, namun dengan gagahnya Eze berbicara lantang, jikalau mereka semua tidak layak mendapatkan ini. Sontak mendengar hal itu, para kelompok lain yang ikut iba seketika menghalau sebuah eksekusi, sehingga eksekusi yang kini beralih menjadi ke seluruh kelompok, membuat situasi benar-benar menjadi begitu mencekam. Akan tetapi sebuah permohonan dari Negan tampaknya menyadarkan salah satu troopers, karena seharusnya mereka hidup dalam kedamaian,
mengingat populasi manusia kini sangatlah menipis. Meski berhasil mengatasi masalah demi masalah yang terjadi, termasuk menyelamatkan kelompok, semua pertikaian belum usai, mengingat Rosita masih saja kesal karena tidak kunjung mendapatkan jawaban di manakah keberadaan anaknya. Berpindah pada Eren dan kelompok yang berusaha menjauh dari para pasukan Commonwealth, kini mereka secara sengaja berusaha berkamuflase di tengah kawanan para zombie. Dan di saat yang bersamaan juga ada hal aneh dan cukup mengejutkan ketika Lydia yang menjatuhkan sebuah pisau memacu zombie varian baru yang cukup pintar kini membawanya. Sementara di waktu eksekusi yang hendak dilakukan, tiba-tiba Mercer datang dengan asumsi hendak mengambil alih semua kasus yang telah terjadi. Hingga film The Walking Dead season 11 episode 22 tahun perilisan 2022 pun kini selesai. Selanjutnya di The Walking Dead.